Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini kita bertemu kembali. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah bahwa telah diberi nikmat yang berlimpah dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain. Rabbik sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita diberi umur dan dalam keadaan sehat untuk bersama-sama mempelajari ilmu mentadaburi Al-Qur'an yang dalam hari ini akan dibawakan oleh Ustadz kita, Bapak Rusri Hasbi. Semoga Allah yang Maha Pemurah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, wabil khusus kepada Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Semoga Bapak dan Ibu semua yang tergabung dalam majelis ini akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum mulai, perkenankan saya membacakan adab dalam mengikuti ajian ini. Yang pertama, senantiasa agar selalu berpakaian sopan dan rapi. Yang kedua, marilah menghadirkan hati dan pikiran serta fisik kita dengan jernih agar kita bisa fokus menerapkan butiran ilmu dan hikmah dari guru-guru kita. Kemudian selama kajian berlangsung akan dilakukan mute all dan diharapkan Bapak dan Ibu stop video bila dalam posisi berbaring dan mengantuk. Bila ada pertanyaan, silahkan diajukan melalui chat, dan kemudian nanti ada session khusus untuk melakukan jawab langsung secara langsung kepada Bapak Ustadz, melalui dengan cara melakukan angkat tangan, raise hand. Berikutnya, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari mentadaburi Al-Quran Al-Baqarah ayat 253. Firman Allah, firman pencipta alam semesta, firman pengatur kita, hidup kita dan keluarga kita, dan firman yang mengatur masa depan kita. Oleh karena demikian, ikutilah dengan seksama, dengan duduk tegak di hadapan firman Allah, dan tidak kemana-mana pemikiran. Karena firman Allah itu belum saja kita amalkan, hanya baru kita membacanya saja, malah ingin membacanya saja, belum sempat kita baca, sudah mendapat pahala luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita buka Al-Qur'an dan kita memandangnya dan kita baca ayat-ayat yang terdapat di dalamnya dan kita memahaminya dan kita tadabburkannya, apalagi sempat dan bisa, mudah-mudahan bisa kita mengamalkannya. Ini luar biasa. Jadilah kita insya Allah Quran berjalan di atas permukaan bumi. Dan Ibu, ayat yang kita kaji hari ini sesuai dengan yang telah kita sepakati, yaitu surat Al-Baqarah ayat 253. Saya akan mengkaji beberapa poin yang ada di dalam ayat itu dan ayat-ayat selanjutnya. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat
wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man aman wa minhum man kafar walau sya'allah maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Di hadapan kita ada terjemahannya, kita sudah disiapkan oleh panitia. Kita tidak membaca lagi terjemahannya. Dan kita pula, saya yakin, seyakin-yakinnya, maaf, sebelum saya lanjutkan, saya lihat ini di dalam layar ini, ada Bapak Ustadz Jajang Hasan ini. Jangan-jangan dari Polda, ya, selamat datang Pak Haji Jajang. Saya bahagia Bapak bisa bergabung dengan kami di Juang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Haji Jajang, semoga sehat walafiat. Bapak dan Ibu, kita coba mengkaji ilkar rusul, rasul-rasul yang telah diutuskan oleh Allah ke permukaan bumi, faddalna ba'dahum ala ba'din. Tidak sama, tidak selevel semuanya. Tolong dengar dengan baik. Rasul-rasul saja itu tidak selevel. Ada yang lebih di satu pihak, dan yang lain, pihak yang lain lebih. Jadi tidak satu kelebihan yang sama, level yang sama, cara enggak. Firman Allah, faddalna, kami lebihkan ba'dahum ala ba'din, salah satu dari yang lainnya. Contoh, Allah berfirman, minhum man kallama Allah. Ada di antara rasul-rasul yang Allah berbicara dengannya langsung. Seperti Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa langsung kallama Allah. Allah berfirman langsung dengan Nabi Musa. Jadi secara interaksi. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan yang lainnya itu, ya, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita pahami poin yang paling penting, rasul-rasul saja itu adalah ada yang lebih di pihak ini dan ada yang lain lebih di pihak yang lain. Termasuk Nabi Musa adalah dilebihkan oleh Allah dari rasul-rasul yang lain, dan Nabi Muhammad dianggap oleh Allah rasul yang paling tinggi derajatnya dari rasul-rasul yang lain. Bukan berarti dengan tinggi derajat Nabi Muhammad yang lain hina, tidak seperti itu. Itulah yang itu diberikan kepada kita sebagai umpama. Kita satu letting sekolah, satu perjuangan, tapi hidup kita berbeda. Ada yang lebih A, yang dia tidak memiliki B. Kita lebih B, kita tidak memiliki A. Begitu, jadi kita open sekali dalam menerima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan Nabi Isa ibnu Maryam itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bayyinat. Bayyinat itu di situ masuk mu'jizat. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan Nabi Isa diperkuatkan dengan malaikat Jibril juga. Nah, jadi Nabi Isa itu sendiri juga ibnu Maryam. Maaf saya ngomong, ini kita kajian sesama Islam. Tidak ada unsur yang lain. Kalau ada unsur non-muslim mau dengar, silakan saja. Kita terbuka, tetapi kita sesama Islam. Isa itu lebih dalam pandangan Islam, karena menurut pendapat orang-orang yang mengatakan lebih, karena Nabi Isa tidak memiliki ayah, tapi memiliki ibu. Secara logika, manusia itu lahir dari ayah dan ibu. Tidak mungkin tanpa ayah, tidak mungkin tanpa ibu. Sedangkan Nabi Isa lahir ibunya saja tanpa ayah.
Di situ hebatnya Nabi Isa. Kalau itu teori yang kita pakai sehingga Nabi Isa kita kultuskan berlebihan gara-gara tidak memiliki ayah, lahirnya hanya dari ibu saja, saya mengatakan teori itu dipatahkan oleh lahirnya Nabi Adam. Nabi Adam bukan hanya tidak punya ayah, malah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kalau ukurannya tadi itu hebat, dilahir tidak punya ayah dan punya ibu saja, Nabi Adam lebih hebat daripada Nabi Isa. Kalau itu teorinya. Oleh karena demikian, tidak sepantasnya kita berandai-andai meraba-raba teori seperti itu. Yang ketiga, walau sya Allah. Kemudian hebatnya Nabi Isa itu adalah, hebatnya Nabi Isa itu disebutkan di dalam tafsir, beliau itu sanggup ibra man wulida a'ma biiznillah, orang-orang yang dilahirkan oleh kedua orang tuanya buta, beliau dengan izin Allah mampu membuat orang buta itu bisa melihat kembali dengan izin Allah. Wa man bihi baras, dan bisa menyembuhkan penyakit lupa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kadang-kadang ihya'ihi al-mauta biiznillah, beliau Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, kemampuan yang di luar jangkauan kemampuan kita yang diberikan oleh Allah itu dengan izinnya. Makanya tidak boleh kalau kelebihan Allah berikan kepada kita, kita berbicara tidak mengatakan atas izinnya. Makanya kalau ada seseorang yang pangkatnya naik, jangan mengatakan karena saya sudah berbuat luar biasa, karena sudah melakukan luar biasa. Tidak. Dengan izin Allah, Allah berikan saya naik pangkat. Dengan izin Allah, bisnis saya sudah lancar. Dengan izin Allah, cucu saya lahir dan sehat. Dengan izin Allah, saya kena COVID-19 dan sudah sembuh. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Itu kalimat dengan izin Allah. Setingkat Nabi Isa saja yang luar biasa itu dikatakan mampu A, B, C, tapi semua biiznillahi subhanahu wa ta'ala, tidak lepas dari izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kalimat ini akan saya singgung lagi nanti, mudah-mudahan Allah izinkan, di dalam ayat kursi. Semua persoalan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Ya. Kemudian sebenarnya kalau orang sudah mendapat hidayah Allah, tidak lagi bertengkar satu sama lain, tidak saling membunuh, tidak saling menghina, tidak saling merendahkan. Kalau sudah mendapat hidayah, kalau sudah memahami agama, kalau sudah memahami peraturan. Tetapi kenapa juga orang semakin memahami agama, semakin memahami peraturan, semakin mereka berantem? Jawabannya, walakin ikhtalafu, karena perbedaan sudut pandang. Perbedaan sudut pandang itulah faminhum man amana wa minhum man kafar. Ada sebahagian yang mengatakan itu baik, ada mengatakan itu salah. Ada yang sebahagian beriman, ada yang sebahagian kufur, ada yang sebahagian mengatakan ini bagus, sebahagian mengatakan ini celaka. Karena persoalan sudut pandang yang berbeda itulah membuat kita semakin berbeda. Sebenarnya hakikatnya orang-orang yang sudah mendapat bayyinat, itu hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, sudah memahami agama Allah, sudah memahami peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah, kita tidak lagi berbeda, tidak lagi berantem, tidak lagi saling memojok, saling membunuh, saling mendiskreditkan. Tidak ada. Itu sudah paham kok. Tapi kenapa itu terjadi? Allah berfirman, walakin ikhtalafu. Dan ya
Bapak Reddy bisa mendengar di ngomong saya? Bisa Pak. Jadi tidak ada putus ya. Saya khawatir Ya. saya sendirian nanti. Bisa. Silakan terus Pak. Walakin ikhtalafu, tetapi mereka karena berbeda sudut pandang. Karena berbeda sudut pandang, akhirnya orang-orang itu adalah ngotot tentang yang dia lihat. Faminhum man kafar, faminhum man aman, wa minhum man kafar. Ada yang beriman, ada yang kufur. Ada yang mendukung A, ada yang mendukung B. Ada yang mengatakan mendukung, hanya mendukung, ada yang mendukung harga mati. Disitulah terjadi gontok-gontokan, terjadilah persoalan. Ini Allah menyampaikan kepada kita cara berbeda pendapat. Sebenarnya sesama muslim saja tidak boleh berbeda pendapat. Tapi itulah yang terjadi, ikhtalafu, berbeda sudut pandang. Walau sya'allahu maqtatalu, kalau Allah mengizinkan mereka tidak akan saling membunuh, saling mengecilkan, saling menghina, dan saling merendahkan. Setelah itu, walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Allah melihat, Allah melakukan sesuatu apa yang Allah kehendaki. Kadang-kadang di perbedaan itulah seni, kadang-kadang seni kalau mampu kita menikmati perbedaan itu. Bagi orang yang tidak mampu menikmati perbedaan, dia menjadi malapetaka dan menghantarkan kepada pembunuhan satu sama lain. Itu rangkuman ayat 253. 254. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu, keluarkanlah infakmu, mimma razaqakumullah, karena infak yang kamu keluarkan itu bukan milikmu, itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu. Keluarkan. Kenapa disuruh keluarkan? Kita rezeki yang Allah berikan kepada kita, keluarkan, infaklah, bersedekahlah. Kenapa? Coba lihat firman Allah, min qabli ayyatiya yawmun la bay'an fihi wa la syafa'ah. Sebelum kamu dipanggil oleh Allah untuk tidak lagi di dunia ini, sebelum kamu wafat, di sana tidak berlaku transaksi apapun dan tidak ada bantuan di hari akhirat apapun, kecuali kalau kamu di dunia pernah menyemai Bapak yang membantu Anda di hari akhirat. Makanya salah satu yang kita tanam bibit yang bisa membantu kita dari akhirat, berinfak sebanyak-banyaknya sebelum wafat dan bersedekah sebanyak-banyaknya sebelum meninggal dunia. Itu Allah mengatakan, dan itu harta yang kamu infak dan yang kamu keluarkan bukan punya kamu, tetapi itu adalah punya kami, kata Allah. Kami yang memberikan kepadamu. Kalau kamu tidak mau mengikuti kami, tetap harta kepada kamu tetap kami berikan, walaupun kadang-kadang tidak berkah, tapi di hari akhirat akan kamu sendiri yang bermasalah di hadapan kami. Wal kafirun humuz zalimun, dan orang-orang kafir, orang yang kufur atau kafir secara iman atau kufur secara nikmat, humuz zalimun, mereka selalu berbuat zalim. Orang kafir secara iman pun dianggap oleh Allah mereka pakar-pakar yang berbuat zalim menurut Allah. Kenapa mereka berbuat zalim? Mereka tidak mau berinfak, mereka tidak mau masuk dalam Islam. Padahal Islam menurut teori yang Allah lihat, Islam itu adalah satu-satunya yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau orang yang kufur tentang nikmat Allah, mereka zalim. Bagaimana dia zalim tentang kufur nikmat Allah? Walaupun dia orang Islam itu sendiri, karena kalau dia tidak bisa menikmati nikmat Allah itu, malah dia kufur nikmat Allah, orang itu telah menzalimi dirinya sendiri dan sekaligus menzalimi orang-orang di sekitarnya.
selesai di sini ayat ini Allah mengajak kita orang beriman untuk setiap saat kita berinfak dan bersedekah, karena itu Allah berikan kepada kita bukan untuk kita simpan, tetapi untuk kita gunakan untuk diri kita dan keluarga, dan kita gunakan untuk membesarkan agama Allah dan memperkuatkan posisi umat Islam di dunia ini di hadapan orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Kemudian yang ke ayat selanjutnya, wal kafirun humuz zalimun. Dalam pandangan Allah, orang kafir selalu berbuat zalim, baik kafir secara iman maupun kafir secara kufur nikmat. Kemudian kita masuk ke dalam ayat yang kita bangga-banggakan, yang sering sekali kita baca di mana-mana, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255 yang sering kita sebut dengan ayat kursi. Dan ayat kursi itu bukan istilah kita. Ayat kursi itu istilah agama. Rasulullah sendiri menyatakan ini ayat kursi. Jadi jangan kita pikirkan ayat kursi itu adalah istilah kita. Bukan, istilah Rasulullah juga. Ayatnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lam ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat ini kita coba melihat maknanya, sudah ada di depan kita masing-masing, di layar pun sudah ditancapkan terjemahannya, dan para jamaah yang hadir yang bergabung dalam acara pejuang subuh di Masjid Raya Pondok Indah yang dimuliakan Allah dan kita cintai ini pun sudah ada Quran di hadapan kita. Makna secara umum, Allahu la ilaha illa huwa. Kita tidak memiliki Tuhan selain Allah. Kita beriman kepada Allah, penuh iman kita kepada Allah. Al-Hayyul Qayyum. Allah itu, maaf, tidak pernah sedikit pun lalai dan tidak pernah sedikit pun lengah. Itu Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Tidak pernah lalai dan tidak lengah. Ya. La ta'khudhuhu sinah. Allah tidak pernah mengantuk. Kalau kita mengantuk, tidak terekam apa orang yang ngomong dengan kita. Allah tidak pernah mengantuk. Wala naum, apalagi Allah tidur. Tidak. Jadi Allah itu adalah penuh menjaga makhluknya, menjaga ciptaannya, dan menata sebaik-baiknya ciptaannya. Siapa yang berhak diberikan pahala, siapa yang berhak ditegur, siapa yang berhak diberikan sanksi hukum. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Itu betul-betul tidak ada sedikit pun rasa lalai dan lengah. Oleh karena demikian, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, itu milik Allah total milik Allah. Makanya tidak kita bisa kita klaim secara iman, ya, itu milikku, nggak bisa kita mengklaim. Lahu, itu milik Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan di bumi, itu milik Allah. Tidak boleh kita klaim secara iman itu milik kita. Tapi secara kemanusiaan, itu rumah saya, itu mobil saya, sah-sah saja. Itu kebun saya, itu harta saya, sah-sah saja. Tapi secara iman, kita tidak memiliki apa-apa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala-galanya.
Kemudian, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Siapa yang bisa bisik kepada Allah untuk kita dibantu oleh Allah? Siapa yang bisa memberi syafaat di saat kita butuh syafaat dari akhirat? Tidak bisa, tidak ada manusia yang mampu memberi syafaat kepada kita. Hatta Nabi Muhammad pun, dengan baik-baik, hatta Nabi Muhammad pun tidak mampu memberi syafaat kepada kita illa biiznihi, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya syafaat Nabi Muhammad itu akan diberikan kepada kita dengan izin Allah. Al-Quran katanya memberi syafaat kepada kita di hari akhirat biiznihi, dengan izin Allah. Makanya iman kita kepada Allah di atas segala-galanya. Tidak boleh hanya kalimat hanya tergantung dengan syafaat Nabi Muhammad saja. Hanya tergantung dengan baca Quran, syafaat Al-Quran. Jawabannya, semua syafaat yang dijanjikan oleh agama dari Al-Quran memberi syafaat kepada kita, Nabi Muhammad memberi syafaat kepada kita, anak-anak kita yang saleh dan salihah juga seperti itu semua terjadi bila Allah mengizinkannya. Bila Allah mengizinkannya. Man dalladhi yashfa', siapa yang bisa memberi syafaat? Illa biiznihi, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada man dalladhi yashfa'u indahu illa biiznihi. Tidak ada yang mampu memberi syafaat, siapapun juga orangnya, hatta Nabi Muhammad sendiri, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha tahu apa segala-galanya. Allah Maha tahu. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Kita ini tidak mampu, tidak mampu mengayomi ilmu-ilmu, memahami ilmu semuanya illa bima syaa, kecuali apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyuhu, kursiyuhu wasi', wasi'a kursiyuhu, maha luaslah kursinya Allah. Itu yang diberi nama ayat kursi. Kursi Allah itu maha luas. Sebesar apa luas kursi Allah? Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardh. Dia kursi Allah itu bisa menutupi langit dan bumi. Ingat kalimat langit dan bumi bisa. Kursi itu lebih besar dari langit, lebih besar dari bumi. Kalau begitu kursi Allah lebih hebat. Saya tanyakan, Bapak, di tangan Bapak dan Ibu ada HP. Coba tekan buka Mbah Google. Coba tanya sama Mbah Google, bumi itu seluas apa? Sejauh apa bumi dengan bulan? Berapa kilometer? Berapa kilometer antara bumi dengan matahari? Berapa kilometer antara bumi dengan bintang yang paling dekat dengan bumi? Dan kalau sudah tahu, pertanyaan selanjutnya, berapa jauh bumi dengan bintang-bintang yang paling jauh itu? Yang saya tahu, saya dulu pernah membukanya sekali, antara kita dan antara bumi dengan bulan itu hanya 300.000 kilometer lebih kurang. 300.000 kilometer lebih kurang. Itu saya ingat dulu. Boleh buka lagi nanti. Tapi antara dia bumi ini dengan matahari adalah, kalau tidak salah saya, 150 juta kilometer. Kemudian dari kita ke bintang yang paling dekat itu, ke bintang yang paling dekat adalah 4 tahun 2 bulan perjalanan cahaya. 1 detik perjalanan cahaya sekitar 350.000 kilometer.
kali 350.000 kilometer itu kali 1 menit 60, kali 61 jam, kali 24 hari sehari semalam, kali 30 hari sebulan, kali 50 bulan, yaitu 4 tahun 2 bulan. Itu jauhnya antara bumi dengan bintang yang paling dekat dengan kita. Kalau itu jumlahnya tidak terhitung, bayangkan berapa jauh dari bumi ke bintang yang paling jauh itu. Kalau begitu, itu semua bintang-bintang bukan di langit yang pertama, itu di bawah langit pertama. Bayangkan langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Setelah itu dibungkus langit dan bumi itu, langit 7 lapis itu dan bumi 7 lapis itu dibungkus oleh kursi Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Maha luaslah kursi Allah, melebihi luas langit dan bumi. Itu coba bayangkan. Itulah Allah yang kita sembah selama ini. Masihkah ragu tentang kehebatan Allah? Masihkah berani menghina firman-firman Allah? Masihkah berani merendahkan agama Allah? Masihkah berani? Kembali kepada kebenaran, saudaraku seiman dan sahih. Kemudian wala ya'uduhu hifdhuhuma. Apakah Allah mampu memelihara itu? Kecil urusan pemeliharaannya itu. Menciptakan saja mampu, apalagi menjaga, merawatnya. Itulah Allah yang kita sembah selama ini. Itulah Tuhan kita yang kita banggakan. Itulah Tuhan kita yang kita harga mati untuk menyembahnya. Maka bencinya kita orang beriman, yang iman kita mendiri dalam dada, bencinya kita kepada orang yang menghina agama Allah, itu tidak bisa dibendung. Karena itu sifat Tuhan kita, itu Allah kita. Wahuwal aliyyul azim, Allah itu maha tinggi dan maha agung. Ya, sudah selesai. Saya menambahkan sedikit. Ayat ini, saudaraku seiman dan seakidah, ayat ini adalah ayat kursi. Di dalam hadis yang sahih disebutkan, man qara'a, siapa yang membaca ayat kursi di duburi kulli salatin maktubah, di dalam salat-salat yang wajib fardu. Setelah salat fardu, setelah salat wajib, Bapak Haji Redi itu setiap setelah salat 5 waktu selalu membaca ayat kursi. Apa yang fadilahnya? Rasulullah menjanjikan lewat hadis sahih, lam yahilla bainahu wa baina dukhulil jannah illal maut. Anda akan pasti, tanda kutip, masuk surga. Tidak ada yang menghalangi Anda masuk surga kecuali tunggu saat meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, pasti masuk surga. Sekarang tidak mungkin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena demikian, melalui Zoom ini, pengajian yang mulia ini, pengajian yang saya dan kita semua banggakan ini, dan Allah akan menjaga pengajian ini sampai seterusnya. Barang saya menganjurkan setiap kita jangan lupa setelah salat 5 waktu membaca ayat kursi ini. Tidak ada yang menghalangi kita masuk surga kecuali, ya, tidak ada yang kita bisa masuk surga kecuali adalah nunggu mati. Insya Allah kita penghuni surga Allah. Kemudian hadis ini juga disebutkan tidak hanya ayat kursi. Dalam hadis yang sahih dalam Umdatul Qari, syarah Sahih Bukhari, disebutkan man qara, siapa yang membaca ayat al-kursi, wa qul huwallahu ahad, dan tambah dengan qul huwallahu ahad, dubura kulli salatin, setiap selesai salat 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang bisa menghambatkan dia masuk surga kecuali mati saja. Karena dia belum mati, maka itulah tidak mungkin masuk surga. Begitu mati, langsung masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
Amin. Amin. Yang hadir ini menambah segi kekuatan. Setelah salat 5 waktu, jangan lupa usahakan baca ayat kursi dan qul huwallahu ahad. Sudah. Kemudian dalam hadis yang Al-Masalik Syarah Muwatta Malik disebutkan di situ, siapa yang baca ayat kursi di malam hari, orang itu akan aman dari godaan setan dan mimpi-mimpi buruk. Ini pun luar biasa. Kita tidak perpanjangkan fadilah Yasin karena sering dapat fadilah Yasin. Fadilah surah apa? Ayat kursi, karena sering kita baca dan sering kita dengar kajian-kajian dari para asatis dan dakatirah dan para kiai-kiai yang lebih hebat dari kita. Kemudian ayat 256. Ya, 256. Ini terakhir kita kaji ini 256. Nanti setelah kita kaji 256, ini kayaknya ini yang terakhir ini. Ya. Sesuai dengan dengan ketentuan yang ditentukan oleh panitia. Ayat la ikraha fid din. Ya. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. La infisama laha wallahu sami'un 'alim. Di sini Allah mengatakan la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Ini tolong kita ini jangan kita jadikan kepada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Di dalam tafsir-tafsir, ribuan tafsir, saya katakan ribuan, karena tadi malam juga saya buka tafsir, itu tidak terhitung jumlahnya. Tafsir itu menyebutkan, baik tafsir dalam arti kalimat tafsir, atau tafsir dalam arti orang-orang ulama yang menulis kitab yang menafsirkan ayat ini, tapi memberikan namanya bukan tafsir, oleh karena demikian, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya di sini dalam tafsir itu ada satu orang sahabat Nabi, ya, ada satu orang sahabat Nabi punya 2 anak laki-lakinya. Datang orang Nasrani dari Syam atau dari Suria Islam sekarang, datang ke orang itu, menggoda anak laki-laki orang itu untuk masuk Nasrani, masuk Kristen. Tiba-tiba masuklah anak itu dalam Kristen. Jadi pindah agama, murtad dalam Islam kita. Akhirnya orang tuanya datang kepada Rasulullah, meminta Rasulullah untuk memberikan hak kepada ayahnya untuk memaksakan anaknya balik lagi ke agama Islam. Memaksakan anaknya, dua-duanya itu balik lagi ke agama Islam. Akhirnya dijawab oleh Allah, turun langsung ayat la ikraha fid din. Kalau orang itu sudah memilih agama Kristen dan dia itu pilihannya, jangan kamu paksakan balik lagi. Karena kalau dia mendapat hidayah akan balik nanti. Tapi untuk menyampaikan tentunya nasihat-nasihat boleh. Tapi kalau secara paksa, memaksakan, secara menghancurkan fisik dia dan menghancurkan dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan dalam agama. Itu namanya asal usul dari turunnya ayat ini. Fatabayyana ar-rusydu minal ghayy. Antara mana yang vitamin, mana yang racun sudah selesai. Kelihatan kok. Orang-orang beriman, dia tahu ini teh, ini kencing. Warnanya sama.
Orang yang beriman tahu itu. Mana agama yang harus dianut, mana agama yang harus tidak dianut. Hatta bayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Siapa yang mengkufurkan taghut. Taghut itu adalah orang-orang yang mengajak untuk hancurnya agama kita, hancurnya iman kita, menghancurkan agama Allah. Itu dalam tafsir disebutkan taghut. Taghut itu adalah orang-orang sikap-sikap, peraturan-peraturan yang menentang agama Allah, menghancurkan agama Allah, menghina agama Allah, dan merendahkan Rasulullah dan segalanya. Itu semuanya digabung dalam kalimat taghut. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan kufur terhadap taghut, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Orang itu telah memegang pegangan yang kokoh. Makanya di situ pegangan yang kokoh itu kita pegang, di saat kita benci kepada taghut dan kita berpegang di jalan Allah, itu adalah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia kita sudah memegang yang kokoh. Contoh saya katakan. Ini contoh di sini ayat ini, contoh taghut dan yu'min billah. Kita jelas kita berenang pergi dalam laut. Sampan kita, perahu kita rusak dan tenggelam. Kita dalam laut, kita pegang ban mobil. Itu pada saat itu ada binatang-binatang yang ingin membocorkan ban mobil itu. Kita bahagia atau tidak? Kalau Anda bahagia, Anda tahu. Kalau Anda tidak bahagia dan Anda melawan untuk tidak membocorkan ban mobil itu. Karena bocor ban mobil itu, Anda akan musnah, akan sirna, akan tenggelam ke dasar lautan dan akan mati. Anda membela betul-betul supaya ban itu selamat. Sampai detik-detik terakhir. Itu melawan taghut namanya. Karena taghut menghancur kebenaran, menghancur agama Allah, menghancur peraturan Allah. Itu dalam tafsir disebutkan at-taghut. Wa yu'min billah, dia berpegang kepada Allah. Kalau itu yang terjadi, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Orang itu sudah memegang tali yang tidak putus-putus, selamat lamfisamalah, selamat di dunia, selamat di akhirat. Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar dan maha memahami apa yang dilakukan oleh hambanya. Oleh karena demikian, makanya perlu di dalam ayat terakhir ini kita membentuk suatu sikap kita tegar dalam agama kita, berdiri tegak dalam agama kita, tidak tergoyahkan oleh apapun juga godaan dunia, godaan semuanya. Makanya Allah sangat mengharapkan. Saya katakan di mana-mana saya menyampaikan orasi, saya sampaikan bahwa dunia ini manis bapak-bapak dan ibu. Dunia ini indah bapak dan ibu. Kita perlu semuanya menjadi orang yang cukup dalam hidup itu. Malah bukan cukup, malah berlebihan. Bukan berlebihan, malah luar biasa harta kita. Tidak habis kita pakai harta kita. Kita harapkan. Kemudian pendidikan kita luar biasa. Kita fasilitas luar biasa, anak kita sukses luar biasa, maunya kemudian jabatan kita naik luar biasa, kan begitu. Jawabannya apakah itu harga mati? Jawaban Allah, dunia itu penting, tapi akhirat lebih dan lebih serta lebih penting dari segala-galanya. Kenapa? Di akhirat, kalau sudah masuk akhirat itu hari balasan, bukan hari amalan. Kalau mau menanam-nanamlah selagi di dunia. Di akhirat tidak bisa menanam, cuma hanya memetik hasil saja. Kalau kurang menanam bibit-bibit yang saleh, bibit-bibit amalan saleh, di akhirat nanti menyesal
sayang berilmu sayang. Orang terhormat di dunia kadang-kadang tidak terhormat di akhirat, masuk dalam neraka jahanam. Jangan-jangan orang yang kita lihat di dunia tidak terhormat, setingkat dia bajunya asal-asalan, hidupnya dia sering tumis, jangan-jangan dia di hari akhirat penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka baiknya orang yang fasilitas di dunia hebat, jadikan terhormat di dunia, insya Allah di akhirat akan terhormat. Atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia mantap, di akhirat lebih mantap, di akhirat tidak mendapat neraka jahanam dan malah surga kepada kita semua. Itu saja yang dapat kan. Mudah-mudahan kita nanti kita kembangkan lewat apa namanya? Jawab. Tanya jawab. Tolong tanya yang banyak, tapi jangan ditanya yang tidak bisa saya jawab. Tapi kalau ditanya yang tidak bisa saya jawab, saya akan minta kepada ini, ada Pak Jajang tadi, katanya saya dengar teman-teman beliau itu seorang DKM masjid. Itu punya ilmu banyak cara menjawabnya itu. Mudah-mudahan Pak Jajang bisa membantunya. Mudah-mudahan Pak Jajang masih bersama kita insya Allah. Ya, terima kasih Bapak Reddy, terima kasih Pak Haji semuanya, Pak Haji Asrin, Pak Haji Reddy, Pak Fedian, dan yang lain sebagainya. Terima kasih semua yang hadir ini sudah sampai hampir 140 orang, luar biasa, memang luar biasa. Saya doakan dan saya kirim push link ini kepada teman-teman di mana saja berada supaya bergabung dengan pejuang sumuk, karena pejuang sumuk itu bukan hanya untuk mengkaji yang pasif-pasif, malah mengkaji yang tidak dikaji oleh masjid-masjid yang lain. Allahu Akbar. Terima kasih dan terima kasih. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsira. Luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Sebelum acara tanya jawab, perkenankan saya menyampaikan beberapa pengumuman atas aktivitas yang sedang dan akan kita lakukan. Yang pertama adalah bahwa kajian ini insya Allah akan kami lanjutkan kembali dimulai hari Jumat 23 Oktober, yaitu gerakan membaca Al-Quran Tartil yang akan dibawakan bersama dengan Ustadz Dr. Uci Armisi. Kemudian hari Sabtu 24 Oktober, kajian akhlak dengan narasumber Ustadz Dr. Hajah Ulfatmi Amir Syah dengan tema Kiat Membangun Keluarga Sakinah. Dan selanjutnya hari Ahad, seperti biasa, setiap Ahad kita akan mengadakan kajian tafsir dengan narasumber Dr. Atabik Lutfi MA, yaitu mengenai tadabbur surah Al-Baqarah ayat 257-260. Lanjutan dari ayat ini. Berikutnya, alhamdulillah kami telah melakukan bakti sosial, yaitu dengan membagikan 150 paket sembako kepada warga, tugas kebersihan, tugas parkir, dan pemulihan jenazah yang berada di sekitar dari Masjid Raya Pondok Indah, yaitu pada tanggal 15 Oktober yang lalu. Kepada donatur yang telah berpartisipasi dalam baksos ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah membahas sedekah Bapak dan Ibu sekalian dengan pahala yang berlipat ganda. Jazakumullah khairan katsirah. Selanjutnya, bagi Bapak-Bapak dan Ibu yang berkelebihan rezeki, kami masih memerlukan bantuan untuk acara baksos selanjutnya maupun infak sedekah, dan silakan donasi sembako maupun donasi infak untuk dakwah, sedekah untuk dakwah bisa menghubungi atau mentransfer langsung ke rekening kami di Masjid Raya Pondok Indah, di Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah di Bank Syariah Mandiri nomor 711-95-43357, atau dapat menghubungi Bapak Irwan Prima Aditya di nomor HP 0811-828-246. Baik, apabila ada pertanyaan juga dapat menghubungi dengan
admin kami di nomor 018 17 30 114 untuk dapat mudah mengingat nomornya. Maka 17 adalah 17 rakaat, 30 adalah 30 juz, dan 114 adalah 114 surat dalam Al-Quran. Pengumuman berikutnya adalah mengenai bedah Iqra yang insya Allah akan dilakukan pada hari ini, Ahad, sore. Untuk pengumuman ini saya persilahkan Pak Edi Cahyono untuk langsung memberikan pengumumannya. Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami atas nama manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengadakan satu classical training online kajian bedah Iqra batch kedua yang akan kami laksanakan insya Allah nanti sore. Terakhir ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mendaftar, yaitu akan diadakan pada jam 16 pembukaan opening ceremony, kemudian dilanjutkan dengan classical training, dan akan berlangsung sampai tanggal 26 Oktober 2020. Dan pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Jajang Hasan Basri yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang beliau adalah ketua juga DKM Polda Metro Jaya. Mohon nanti kalau ada kesempatan mohon sepatah dua kata-kata Pak, untuk sebagai rasa kerjasama kita antara Masjid Raya Masjid Pondok Indah dengan Polda Metro Jaya, atau DKM Masjid Raya Pondok Indah dengan Polda Metro Jaya. Dan selanjutnya kepada Bapak-Bapak Ibu kami persilahkan untuk mendaftar hari ini terakhir, yaitu kepada admin kami dengan mengetik Iqra langsung dikirim kepada admin kami. Saya kira demikian. Terima kasih. Kami berada di Masjid Raya Pondok Indah bersama dengan seluruh pengurus-pengurus yang ada di sini. Pak Ketua, Pak Rumah semuanya membina semuanya di sini, ikut memonitor pelaksanaan pengajian pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Ustadz Hasbi yang telah terus membimbing kami. Terima kasih. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pengumuman berikutnya adalah acara ini akan dilanjutkan nanti dengan jalan-jalan tur online ke Taiwan. Silakan Pak Fadian untuk menyampaikan mengenai jalan-jalan ke Taiwan ini. Ya, insya Allah setelah kajian pagi ini jam 7 kita akan jalan-jalan silaturahim ke saudara-saudara kita di Taiwan. Ini sudah menjadi kegiatan rutin kita setiap Ahad pagi kita mengunjungi saudara-saudara kita di luar negeri. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kerabat, keluarga yang ada di luar negeri mungkin bisa menghubungi kami. Kita bisa mengunjungi di negara-negara tersebut. Itu aja, Mas Reddy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum acara tanya jawab, apabila ada Pak Jajang mohon bisa menyampaikan sepatah dua kata, mungkin bisa memberikan gambaran mengenai kegiatan di DKM dari Masjid Polda Metro Jaya. Pak Dadang, masih ada? Pak Jajang, mohon maaf. Assalamualaikum Pak Jajang. Silakan Pak Jajang. Masih di mute speakernya, ya. Udah ya? Ya, sudah Pak. Silakan Pak Jajang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah diundang di sini. Ini yang luar biasa, mudah-mudahan keberkahan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jajang Hasan Basri. Kebetulan saya sebagai Ketua DKM Masjid Al-Kausar Polda Metro Jaya. Saya lihat di sini juga ada Irjen Anjan, izin Jenderal bergabung sini. Siap. Komandan saya di Direktorat Narkoba.
Saya masih waktu itu masih di Biro SDM, sekarang tugas saya di Direktorat Binmas Polda Metro Jaya sebagai Kasubdit Satpam, tetapi merangkap sebagai Ketua DKM Masjid Al-Kausar. Ya, mudah-mudahan ini akan aktif terus untuk kegiatan ini, dan insya Allah nanti juga kita akan coba masih merancang untuk bekerja sama dengan Masjid Raya Pondok Indah, atau khususnya dari teman-teman pejuang subuh ini, ada kegiatan lain yang mungkin bisa dikolaborasi dengan Masjid Al-Kausar Polda Metro Jaya atau dengan Direktorat Binmas Polda Metro Jaya terkait dengan kegiatan. Kami punya program 1 jam mengaji bersama polisi. Mungkin waktunya bukan subuh, tetapi waktunya hanya dari maghrib ke isya. Hanya mengisi waktu untuk antara sholat maghrib dan sholat isya. Ini saja sebagai perkenalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jajang. Semoga kita semua selalu mendapat rahmat dan hidayah dari Allah, dan program-program yang akan kita lakukan bersama bisa berlangsung. Baik, selanjutnya saya akan bacakan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam chat dahulu sebelum nanti dilanjutkan dengan tanya jawab langsung kepada Pak Ustadz Rusli. Pertanyaan sebaiknya kalau ada yang masih mau bertanya berhubungan dengan ayat 253 sampai dengan 256. Pertanyaan pertama dalam chat ini dari Pak Erwin, Pak Ustadz Rusli, yaitu mengenai ayat tadi Al-Baqarah 253. Pertanyaannya adalah mengenai Rohul Kudus. Apa yang dimaksud dengan Rohul Kudus yang berhubungan dengan Nabi Isa? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih kepada Pak Erwin. Pak Erwin, ya, terima kasih. Di sini saya menjawab berdasarkan yang tertulis dalam tafsir. Ruhul Kudus itu, ya, Ruhul Kudus itu adalah di sini wa ayyadnahu bi Ruhil Kudus. Maksud Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Artinya gerakan-gerakan dakwah yang ditebarkan oleh Nabi Isa ibnu Maryam itu dibantu oleh malaikat Jibril. Wa ayyadnahu bi Ruhil Kudus. Di sini disebutkan wa ayyadahu bi Jibril alaihi salam. Yaitu Ruhul Kudus itu adalah Jibril alaihi salam. Allah Ta'ala alam. Jadi Rohul Kudus itu adalah malaikat, Pak, ya? Bukan Tuhan yang diartikan oleh beberapa. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya mengenai ini berhubungan dengan ayat 254, Al-Baqarah 254. Ya. Dari Pak Yuda. Pak Yuda bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz. Apabila saya masih memiliki hutang yang perlu segera dilunaskan, apakah harus prioritasnya menyelesaikan hutang tersebut, baru kemudian berinfak, atau sambil membayar hutang juga mengalokasikan infak? Bagaimana cara yang benar? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda. Ini pertanyaan orang-orang beriman, Masya Allah. Kita dalam kondisi masih ada hutang, tapi kita juga ingin berinfak dan bersedekah. Jawabannya adalah Allah Ta'ala alam, membayar hutang itu lebih mendapat prioritas daripada berinfak dan bersedekah. Bahkan kalau kita mau berzakat pun tidak boleh langsung berzakat kecuali setelah bayar hutang dulu. Setelah bayar hutang, uang yang tinggal itu cukup untuk keluar zakat atau sampai ke nisab zakat itu. Kalau Anda setelah membayar hutang itu sampai nisab,
berarti kita diwajibkan berzakat. Kalau setelah bayar hutang, uang yang sisa tidak cukup untuk berzakat, tidak cukup nisabnya, oleh karena demikian kita diwajibkan bayar hutang meskipun tidak bisa berzakat lagi karena sudah tidak sampai nisabnya. Terima kasih. Pak Ustadz, bagaimana kalau hutangnya besar sehingga tidak mungkin dibayar sekaligus? Jadi kita harus mencicil, tapi ada sebagian kecil yang kita sisakan dahulu, bisa berikan untuk infak atau sedekah. Apakah masih diperbolehkan? Agama sebenarnya hutang itu prioritas. Hutang itu prioritas. Kecuali hutang yang sengaja ditulis secara kecil. Contoh, umpamanya hutang dengan saya mengambil uang dari Pak Redi. Pak Redi bilang, ini ustadznya setiap bulan cukup 100.000 bayarnya. Walaupun hutang saya 10 juta. Nah, kalau saya berikan lebih itu, Pak Redi bilang 100.000 cukup. Nah, itu pada saat itu boleh kita berinfak sambil membayar hutang. Tapi di saat Pak Redi mengatakan, jatuh tempo 10 juta, kalau saya bayar 10 juta itu bisa. Cuma saya kan mau sedekah juga, infak sedekah. Tidak, wajib bayar hutang dulu, karena hutang sudah jatuh tempo, dan kita setelah itu baru kita berinfak bersedekah. Kecuali kalau hutang itu cicilan dan sengaja diperbolehkan oleh orang pemilik hutang itu sendiri. Allah Ta'ala alam. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya mengenai ayat Al-Baqarah 255 dari Pak Nizam. Ini mengenai fadilah dari ayat kursi, Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rusli mengenai fadilah membaca ayat kursi setelah sholat. Apakah ada fadilah lain membaca ayat kursi ini misalnya di pagi, sore, atau bahkan sebelum tidur? Itu pertanyaannya. Pertanyaan juga berikutnya, ada pertanyaan dari yang berhubungan juga dengan ayat 255, saya sekaliguskan pembacanya, yaitu dari, sebentar saya baca dahulu. Dari ayat kursi. Jadi fadilah dari ayat kursi juga yang dibaca, yang ditanyakan oleh Ibu Lia. Mengapa ayat kursi bisa digunakan untuk mengusir jin? Jadi misalnya ada orang yang kesurupan, begitu dibacakan ayat kursi, bisa sadar kembali. Itu fadilahnya. Apa penjelasannya? Kenapa ayat kursi bisa mengusir jin? Itu kira-kira pertanyaan Pak Ustadz. Dua pertanyaan saya gabungkan sekaligus. Terima kasih Bapak Rezi, dan kepada dua penanya, jazakumullahu khairan. Pertama kita berangkat dari kalimat baca dari kitab atau hadis yang dalam kitab Al-Masalik Syarah Muwatta Imam Malik, yang hadisnya berbunyi, man qara'a ayat al-kursi, siapa yang membaca ayat kursi di lailatin, di sebuah malam, lam yazal alaihi minallahi hafiz, orang itu terus menerus dijaga oleh Allah dan dipelihara oleh Allah, dan syaitan siap manapun tidak mungkin dekat dengannya. Di sini bahwa ayat kursi itu dibaca waktu malam. Sebelum tidurkah, bangun dari tidurkah sebentar, atau di siang harikah, pagi dan sore, kapan saja ini berlaku sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh dalam kitab Al-Masalik Syarah Muwatta Imam Malik. Satu. Yang kedua, ayat kursi ini adalah bisa menjadi ruqyah. Kenapa saya katakan ruqyah? Karena ayat kursi ini dia bisa menghambat syaitan dari mendekati
orang itu. Siapa yang membaca, orang itu tidak dekat setan. Makanya kita ini membaca untuk diri sendiri setiap saat, siang dan malam, kita maknanya sudah meruqyah diri sendiri. Setan tidak akan dekat dengan kita. Adapun orang yang sakit, yang kerasukan setan dibaca ayat kursi, itu pun karena dia tidak bisa membaca, kita yang membaca atas nama dia, sehingga dengan kita ini atas nama dia, setan pun tidak akan dekat dengan dia. Itu diperbolehkan dan sangat dianjurkan. Kemudian, kenapa pertanyaan terakhir, Fadilah, ayat kursi itu, kenapa, ada apa di dalam itu? Kita lihat saja ayat kursi itu pertama menceritakan beberapa unsur. Pertama ceritanya iman kepada Allah mantap. Tentu. Di kalimat Allahu la ilaha illahu, itu hebat iman kita. Satu. Yang kedua, Allah kita menyatakan dan berikrar Allah itu tidak pernah lalai dan tidak salah dalam menata dunia ini. Ketinggian yang kedua. Yang ketiga, Allah pemilik alam semesta langit dan bumi. Kemudian yang keempat, dengan izin Allah semua akan selesai. Kemudian yang kelima, Allah tahu segala yang ada di langit dan di bumi. Yang keenam, ilmu-ilmu yang diberikan itu kepada siapapun hanya kehendak dari Allah SWT. Yang ketujuh, sehebat apapun kursi itu bisa menyelimuti langit dan bumi, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, tapi Allah tidak berat menjaganya. Dan itu kerangkuman dari isi ayat kursi itu yang membuat kita punya kekuatan lebih, punya sakti yang tidak kita perhitungkan sebelumnya. Makanya ayat kursi itu punya fadilah luar biasa. Malah dalam satu hadis disebutkan ayat kursi itu adalah intinya Al-Quranul Karim setelah Al-Fatihah. Allahu ta'ala a'lam. Baik. Jadi ayat kursi ini sangat istimewa Pak Ustadz ya. Ada 17 ayat dan 17-17-nya menyebutkan kata Allah di dalam kata tersebut. Ya. Dalam surat tersebut ya. Dalam ayat tersebut, maaf. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada jemaah yang ingin bertanya langsung. Di sini saya sudah melihat ada Pak Habil yang mau bertanya. Silakan, tolong di-unmute Pak Sahidin, untuk Pak Habil. Pak Habil masih di-mute. Tolong di-unmute dulu. Oke. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum rekan-rekan peserta kultum pagi ini, seluruh pejuang Majelis Subuh dan Ketua DKM Polda Metro Jaya yang dimuliakan oleh Allah. Pak Ustadz, Ya, di ayat Al-Baqarah 253 di situ disampaikan bahwa Isa putra Maryam diperkuat dengan Ruhul Kudus. Nah, ada sebagian mengatakan bahwa Ruhul Kudus ini adalah Jibril. Apa perbedaan antara Ruhul Kudus Nabi Isa dengan Nabi Adam? Itu yang bertanya. Saya minta pencerahannya. Yang kedua, 255 ayat kursi, ini adalah Allah memperkenalkan dirinya kepada seluruh manusia dan nabi-nabi, termasuk nabi-nabi, bahwa ada perbedaan antara syafaat dengan ilmu. Situ di 55 dulu katanya bahwa syafaat harus mendapat syafaat dari Allah dan ilmu Allah. Pertanyaan saya adalah, di antara nabi-nabi, mana yang mendapatkan syafaat, hanya syafaat saja, mana yang mendapatkan ilmu saja, dan nabi mana yang mendapatkan kedua-duanya syafaat dan ilmu Allah. Itu yang
Pak Ustadz. Jadi saya ulangi lagi bahwa di 253 Allah memperkuat Isa ibnu putra Maryam dengan Ruhul Kudus. Apa perbedaannya antara Ruhul Kudus, antara Nabi Adam, Nabi Isa, nabi-nabi yang lain dan manusia? Karena manusia pun juga punya Ruh Kudus. Yang 255 mana? Karena di 255 itu ada syafaat, ada kata-kata syafaat dan ilmu Allah. Siapakah yang mendapat, nabi siapakah yang hanya mendapatkan syafaat, dan nabi manakah yang hanya mendapatkan ilmu, dan nabi mana yang mendapatkan keduanya, syafaat dan ilmu? Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Bil Tajul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji Abil. Ya, mudah-mudahan saya menjawabnya sesuai dengan ilmu yang Allah berikan. Amin. 253 itu, Ruhul Kudus itu bukan ruh, itu bukan ruh yang kita pahami. Ruh yang kita pahami itu roh, nyawa. Tapi Ruhul Kudus ini adalah nama istilah malaikat Jibril. Jadi bukan roh di sini, bukan nyawa. Ruhul Kudus itu, ruh itu adalah roh, kudus itu suci. Itu maknanya dulu. Ruh itu roh atau nyawa, kudus itu suci. Ruhul Kudus itu nyawa yang suci. Itu kalau diartikan perkata. Tapi maksud di situ bukan perkata itu. Tapi dimaksudkan di situ adalah malaikat Jibril, namanya Ruhul Kudus. Itu versi tafsir. Makanya tidak bisa kita bandingkan dengan Ruhul Kudus Nabi Adam, karena bukan roh itu masalahnya. Itu memang nama Jibril alaihissalam. Tidak bisa kita kaitkan dengan roh manusia atau nabi-nabi yang lain, karena bukan maksudnya roh di situ. Tapi maksudnya Ruhul Kudus itu adalah namanya malaikat Jibril. Seperti boleh saya katakan, pejuang subuh. Pejuang itu adalah jihad. Subuh itu subuh. Berarti pejuang subuh itu adalah jihad untuk subuh. Bukan. Pejuang subuh itu adalah sebuah nama gerakan belajar Islam yang dibuat oleh jamaah-jamaah yang mulainya dulu adalah di salat subuh. Pejuang subuh ini pada satu saat nanti pun akan bisa diterapkan dengan asar, maghrib, dan ceramah-ceramah kemana-mana bisa diwujudkan seperti itu. Nah, itu Allahu a'lam. Itu yang pertama. Di ayat yang kedua, yang memberi syafaat itu adalah nabi-nabi berhak memberi syafaat dengan izin Allah. Nabi Muhammad pun memberi syafaat harus dengan izin Allah. Manusia-manusia yang ulama-ulama, anak-anak yang saleh dan salihah pun boleh memberikan syafaat kepada orang yang dia cintai asal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syafaat dengan ilmu beda. Ilmu Allah itu adalah bukan tidak ada syafaat secara dekat. Tidak ada bersentuhan dengan syafaat secara dekat. Oleh karena ilmu Allah itu adalah wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi keilmuan-keilmuan yang kita dapat itu sekarang, kecuali kalau Allah menghendakinya, ilmu itu kita akan bisa menyentuhnya dan belajarnya. Kalau Allah tidak memberikan, tidak mungkin ilmu itu tersentuh oleh kita. Contoh saya katakan, ini contoh salah satu ilmu. Manusia yang beredar dalam media sosial, entah benar entah salah, saya pun kurang mampu melihat ini hoax, ini bukan hoax. Allah Ta'ala alam. Ini ada Pak Jajang mudah-mudahan bisa memberikan seperti telur yang ada di media sosial. Katanya ini telur ini buatan. Ini telur ini ada telur asli ayam. Jawabannya kalau dalam piring saya, kalau saya beli
yang telur buatan, mana yang telur asli, saya sendiri tidak paham. Belum, yuk. Ya, tolong dengar baik-baik. Tapi orang yang buat telur itu bisa dia buat telur palsu. Tapi apakah telur palsu itu telur? Jawabannya itu telur palsu, bukan telur. Telur itu kalau datang ayam mengeramnya menetas. Itu telur asli. Tapi telur palsu tidak menetas. Jawabannya, kenapa tidak bisa dibuat bisa menetas? Nyawa itu Allah tidak berikan. Maka kalimat Allah dalam ayat kursi, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Nah, itu makanya hebatnya Allah dan lemahnya manusia. Manusia bisa berbuat apa saja yang dia kehendaki, tetapi untuk masalah ilmu itu masih dalam genggaman Allah. Pasti seperti nyawa itu tidak akan diberikan kepada siapapun. Makanya dalam Allah qul ruhu min amri rabbi. Urusan nyawa bukan urusan manusia. Tidak bisa dipalsukan nyawa itu. Itu urusan Allah, mutlak dan mutlak urusan Allah. Kalau sudah manusia mampu menciptakan nyawa, itu maaf, baru ke saya jujur saya katakan, dan saya tetap berprinsip tidak mungkin diberikan oleh Allah ilmu untuk menciptakan nyawa. Itu namanya wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dari floor, dari Bapak dan Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Silakan. Pak Irwan. Ya, silakan Pak Irwan. Ya, silakan Pak Irwan. Terima kasih Pak Redi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ustadz melanjutkan ini pembahasan ayat 255 ayat kursi ya Pak Ustadz. Ya. Ini kan ayat tauhid ya Pak Ustadz ya, di mana di sini Allah menjelaskan sifat-sifatnya gitu Pak Ustadz. Dan tadi manfaatnya luar biasa sekali bahwa orang itu yang setelah sholat membaca ayat kursi itu antara dirinya dengan surga itu hanya dipisahkan oleh kematian gitu ya Pak Ustadz ya. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, di surat ayat kursi kita ngambil ini surat yang menurut saya kan sangat kandungannya berat sekali nih Pak Ustadz. Di kalimat pertama aja hanya dengan kalimat Allahu la ilaha huwa gitu ya Pak Ustadz ya. Bahwa tidak ada ilah gitu, tidak ada ilah itu tidak ada Tuhan. Konsep ilah sendiri yang saya pernah dengar itu adalah ilah itu sesuatu yang diimani, sesuatu yang disembah, dan juga sesuatu yang harus dipatuhi gitu ya Pak Ustadz ya. Bahwa satu-satunya kepatuhan itu yang kita patuhi itu adalah kepada ilah itu, dan tidak ada ilah selain Allah gitu ya. Jadi hukum Allah ini yang satu-satunya kita patuhi gitu ya. Nah cuman memang kita nih dalam perjalanan kita ini kan memang kita sering membaca ayat kursi, cuman kadang-kadang kita masih lebih mematuhi hawa nafsu kita gitu Pak Ustadz. Mematuhi ketamakan kita gitu ya. Mematuhi segala macam gitu ya, melebihi ini. Nah sehingga begitu mengatakan la ilah, tidak ada ilah, tapi di satu saat kita lebih mematuhi ketamakan kita, atau kita masih melakukan hal-hal yang menyimpang dari kepatuhan kita kepada Allah. Nah itu bagaimana pengaruhnya terhadap ketauhidan kita gitu. Dan bagaimana dampaknya terhadap orang yang kita membaca ayat kursi setiap saat setelah sholat, tapi dalam perlakuan kita, ilah kita itu bukan hanya Allah. Cuman ilah kita ini bisa jatuh kepada hawa nafsu kita gitu. Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Iwan, makasih. Ya, pertanyaannya bagus. Begini, ini persoalannya. Saya mencoba jawab antara kita dengan Allah. Kita percaya
kita percaya kepada Allah, tapi dalam prakteknya kita ini, maaf ya, betul-betul tidak seakan-akan tidak beriman dengan Allah. Boleh dengar baik-baik. Dalam teorinya kita ini betul-betul mengakui beriman penuh kepada Allah. Tapi dalam prakteknya kita hari-hari orang tidak beriman gitu. Ya. Di mana di saat pertarungan antara kepentingan Allah dan kepentingan kita belum berani mendahulukan kepentingan Allah. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Irwan tadi, bahwa kita la ilaha illa Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Itu adalah teori benar. Tapi begitu praktek kita, sebanyak sekali kita diperbudakkan oleh dunia kita, oleh hawa nafsu kita, Allah sendiri tertinggalkan oleh kita. Ya. Jawabannya kenapa begitu? Ini. Jawabannya adalah, pertama, maaf. Kita rata-rata kurang dalam membaca, katakanlah ayat kursi, kita baca hanya lewat mulut seperti anak-anak menyanyi. Dia tidak paham isi nyanyiannya. Contoh anak menyanyi, dia aku cinta ayah, aku cinta ibu. Dipanggil oleh ayahnya, nak sini dulu, ntar lagi nyanyi. Aku cinta ayah, aku cinta ibu. Dipanggil oleh ibunya, nak kesini dulu, ntar lagi nyanyi. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan. Karena nggak nyambung antara nyanyi itu dengan ucapannya, dengan panggilan ibu. Padahal yang benar, aku cinta ayah, cinta ibu, begitu dipanggil langsung terbang ketemu ayah dan ibu. Begitu juga baca setiap hari, tapi tidak memahami ayat ini akhirnya kemana-mana jauh dengan prinsip-prinsip ayat kursi. Salah satunya, makanya saya minta kepada jamaah yang hadir ini, yang sudah mencapai hampir 150 orang jamaah pada pagi ini, jawabannya, mari kita sekarang berjuang semua ya, berjuang membaca ayat kursi, per kalimat kita pahami, kita nikmati, kita liburkan diri kita ke dalam makna yang terkandung dalam ayat kursi itu, insya Allah kita menjadi orang-orang yang saleh dan orang-orang yang berhak mendapat ridha Allah. Allahu ta'ala alam. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Ini masih berhubungan dengan ayat kursi Pak Ustadz, dari chat Ibu Nina. Kalau tadi diucapkan setelah sholat, apakah boleh dibaca ayat kursi ini dalam sholat sebagai salah satu bacaan dalam sholat? Baik. Pertanyaannya. Terima kasih Ibu yang baik, bahwa ayat kursi ini salah satu ayat Allah, firman Allah, ayat Quran. Di dalam sholat kalau Ibu mau baca, maaf, setiap selesai Fatihah baca ayat kursi, rakaat kedua baca ayat kursi, rakaat selanjutnya sampai salat tarawih umpamanya 20 rakaat Ibu salat tarawih, setiap rakaat baca ayat kursi saja diperbolehkan. Setelah salat 5 waktu baca ayat kursi, silakan. Setelah salat sunat baca kursi, silakan. Mau dalam mobil baca ayat kursi, silakan. Dalam kegelisahan baca ayat kursi, silakan. Di saat kita gundah baca kursi, tidak ada persoalan dalam hidup baca ayat kursi, silakan. Ayat kursi ini dibaca tanpa mengenal batas waktu dan tidak dibatasi oleh tepilau. Semuanya luas, silakan membaca kapan saja, dalam kondisi apa saja, di mana saja, dan dalam persoalan apa saja. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Jadi boleh membaca ayat kursi kapan saja, dan ayat kursi ini sangat istimewa. Ayat yang sangat istimewa setelah surat Al-Fatihah, Pak Ustadz ya. Surat yang terdiri daripada 17 kalimat, dan setiap kalimatnya menuju kepada Allah.
Itu keistimewaan dari ayat kursi. Ya. Selanjutnya apabila masih ada yang mau bertanya, saya masih perkenankan, silahkan. Ada yang mau bertanya langsung kepada Pak Ustadz? Silahkan diangkat tangannya, diangkat tangan untuk bisa diberikan sessionnya. Pak Jajang mungkin mau bertanya langsung dengan Pak Ustadz, Pak Jajang. Atau Pak Anjan. Ada yang mau bertanya? Pak Reddy, Pak Ustadz, hanya ini menambahkan aja. Ini saya pernah mendengar, ini sangat menarik sekali mengenai ayat kursi, mungkin Pak Reddy, Pak Ustadz. Iya, silakan. Jadi antara 17 ayat itu, kalimat yang di awal sama yang di akhir itu berhubungan semua, Pak. Jadi contohnya begini. Allah mengatakan bahwa di ayat pertama sifatnya maha hidup dan terus-menerus gitu ya, Pak ya. Di ayat yang terakhir, Allah juga menyampaikan sifatnya yang maha tinggi dan maha besar. Jadi itu menyambung antara sifat Allah. Terus Allah mengatakan tidak mengantuk dan tidak tidur, tapi di 2 ayat sebelumnya Allah mengatakan bahwa dia tidak merasa berat memeliharanya. Jadi itu juga nyambung antara ngantuk dan tidak berat. Terus di ayat yang ketiga Allah mengatakan, di kalimat yang ketiga, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. 3 kalimat sebelum terakhir itu kursinya meliputi langit dan bumi. Jadi itu menyambung juga. Terus disebutkan bahwa tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya. Itu adalah kalimat yang keempat. Kalimat keempat sebelum yang terakhir Allah mengatakan bahwa tidak ada yang mendapatkan ilmu melainkan seizinnya. Jadi antara syafaat dengan izin. Dan di tengah-tengah itu di tengah-tengah itu bahwa Allah mengetahui apa yang di depan dan apa yang di belakang gitu. Jadi secara struktural ayat itu kelihatannya itu antara di awal sama di belakang itu nyambung di tengah, depan dan belakang gitu. Itu saya pernah mendengar. Apakah ini suatu ya Allah kan maha estetikanya sangat baik sekali gitu Pak Ustadz ya, sehingga ayat-ayat kursi pun juga disusun sangat bagus sekali gitu, berhubungan antara di depan dengan di belakang gitu. Mungkin itu aja saya kalau bisa sharing Pak Ustadz. Ya. Terima kasih kepada Pak Irwan, ini sharingnya bagus. Makanya justru karena penempatan ayat-ayat kalimat demi kalimat, sehingga kalau kita kaji itu lautan ilmu di dalamnya, itulah makanya firman Allah Subhanahu wa taala saking hebatnya, saking artinya sastrawan Arab yang mampu luar biasa bahasa Arabnya belum bisa bersaing dengan redaksi Al-Quran yang ada. Kalau dikumpulkan sastrawan Arab pada zaman jahiliyah dulu, zaman turun Al-Quran, semua sastrawan Arab itu dikumpulkan dan berunding duduk satu meja untuk mencoba bersaing dengan redaksi Al-Quran, belum ada yang saing. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, di awal-awal surat Al-Baqarah, fa'tu bi suratin min mithlih. Coba kalau kamu tidak percaya dengan Al-Quran, hebatnya redaksi Al-Quran, fa'tu bi surah bi mithlih. Coba hadirkan sebuah redaksi yang sama dengan Al-Quran, sebuah surat yang sama dengan Al-Quran, sebuah ayat yang sama dengan Al-Quran. Wada'u syuhada'akum min dunillah. Kumpulkan sastrawan-sastrawan yang sombong dan angkuh, yang jago-jago untuk bersaing dengan redaksi Al-Quran. Semua mereka konyol dan tidak mampu. Disitulah hebatnya Al-Quran. Salah satunya adalah ayat kursi yang kita bicarakan itu luar biasa. Terima kasih. Iya Pak Ustadz, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Karena waktu sudah habis, 6:59, 1 menit lagi, kajian ini akan ditutup. Untuk itu, kami mohon Pak Ustadz Rusli menutup kajian ini dengan doa untuk kita semua. Mohon Pak Ustadz memimpin doa untuk kami semua. Pertama, sebelum kita tutup, terima kasih. Sebelum kita tutup, tolong biasakan mengamalkan firman Allah semampu kita. Semakin banyak kita bisa mengamalkan, semakin dekat kepada ridha Allah. Itu yang harapan saya. Yang kedua, kita doakan jamaah yang terlibat dalam kajian pejuang subuh ini. Baik yang masuk sebentar karena waktu perlu keluar cepat, pun itu orang itu kita doakan, apalagi yang bertahan sampai akhir.
Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, jauh dari corona dan sebagainya. Dan mudah rezeki dan lancar urusan dunianya. Dan kemudian yang ketiga, mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah subuh ini selalu mengikuti dan panitianya tidak bosan-bosannya untuk memperluaskan jaringan pejuang subuh ini dengan mengandalkan Zoom untuk sementara. Insyaallah. Keempat, mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kajian kita ini diberi keberkahan dan diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya Allah waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ya Allah akrimna wa la tuhinna wa afina wa'fu anna. Ya Allah taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsirah Pak Ustadz Nudi. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mengikuti kajian ini adalah baik, menyampaikan ilmu-ilmu dan pesan perintah Allah tadi oleh Pak Rusli adalah juga baik, namun yang paling lebih baik adalah melaksanakan perintah Allah tersebut secara terus-menerus, istiqomah. Jadilah kita manusia yang cerdas, yang selalu mengingat akan kematian, selalu bertakwa dan berbuat kebajikan agar kita selamat masuk surga di akhirat kelak. Amin. Baik, sebagai penutup, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Amin. Semoga apa yang kita dapatkan pagi ini dapat menjadi pegangan kita. Lebih kurangnya apabila ada salah, kami dari manajemen Pejuang Subuh memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam kami. Terima kasih. Mari kita tutup doa kafaratul majelis ini dengan ucapan subhanallah wa bihamdika asyhadu